Nah, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sponsor speech dan juga short presentation dari Mandala Finance. Izinkan saya untuk mengundang Pak Diano Eko selaku Chief Marketing Officer dan juga Pak Sandi Susanto selaku Chief Digital Business untuk naik ke atas panggung. Langsung dua. Yang pertama ada Pak Diano Eko, beliau adalah Chief Marketing Officer Mandala Finance. Nah, sebelum bergabung di Mandala pada tahun 2021 sebagai Chief Marketing Officer, beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang branding, marketing communication, dan digital marketing, termasuk sebagai Head of Branding and Marketing Communication di Prudential Indonesia. Dan juga pernah sebagai Senior Account Director di Havas Worldwide Indonesia. Untuk klien-klien yang luar biasa ini ada Telkom, Danone, Kalbe Pharma, dan Bayer, serta menangani brand and promotion di Panasonic Global Indonesia. Selanjutnya, Pak Sandi Susanto, beliau adalah Chief Digital Business Mandala Finance, memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun dalam bidang sales dan teknologi. Beliau mengawali karir di Astra International sebagai Logistik and Sales Supervisor, kemudian menjabat sebagai Technology Delivery Manager di Accenture, dan setelahnya menjabat sebagai EVP Tribe Leader di Prudential Indonesia sebelum bergabung dengan Mandala pada tahun 2019 dan kini menjabat sebagai Chief Digital Business. Wah, ini sepertinya Pak Sandi ngikut-ngikut Pak Diano ya? Oh, sih ikut ya. Oke, baik, silakan Pak Diano dan Pak Sandi untuk memaparkan presentasi pada sore hari ini. Oke, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik sekali kita udah dengar dari Ibu Rosa, kemudian Mas Eka gitu ya. Nah, berbicara tentang UMKM, ini adalah salah satu topik yang very close to Mandala's heart, karena sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang sudah hampir 25 tahun di Indonesia, UMKM adalah bisa dibilang salah satu core target kita. Karena naturally secara besarnya pinjaman yang kita tawarkan ke pasar, jumlahnya itu memang cocoknya buat pelaku UMKM. Jadi saat saya ngelihat acara ini, saya langsung kepikir, oh, Mandala harus ikut berpartisipasi. Apalagi sekarang kita sudah mulai memasuki satu era yang benar-benar insya Allah ya keluar dari pandemi, era normal, dan kita berharap memang menjadi sebuah masa di mana semua orang bangkit, termasuk UMKM. Karena as much as tadi Ibu Rosa bilang bahwa ada banyak sekali opportunity dan juga tantangan, saya juga yakin UMKM merupakan pool of pelaku industri yang barangkali merasakan dampak paling besar dari pandemi ini. Tapi di balik itu ada juga blessing in disguise, karena dengan segala tantangan dan juga masalah yang diakibatkan oleh pandemi ini, semuanya jadi sadar bahwa kita harus melakukan inovasi, kita harus berakselerasi supaya melakukan perubahan itu lebih cepat gitu loh. Dan salah satu solusi yang natural adalah dengan mendigitalisasi semua yang bisa didigitalisasi. Nah, sebagai perusahaan pembiayaan, Mandala melihat tadi dibilang modal masih merupakan salah satu masalah paling besar, dan saya yakin pandemi atau tidak ada pandemi, usaha kecil atau usaha besar, modal pasti akan selalu menjadi faktor yang memainkan peranan penting. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, kita melihat potensi pelaku industri terutama UMKM untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih besar seandainya mereka mengadop anything digital, itu akan jauh lebih besar ya secara persentase profit atau segala macamnya. Nah, di sini Mandala melihat bahwa kita harus memanfaatkan potensi tersebut dan benar-benar sepenuh hati mendukung mereka, karena hanya dengan terlibat secara aktif kita bisa berkontribusi gitu sebagai brand maupun sebagai perusahaan. Kita ada jaringan di Indonesia itu secara total sekitar 500, baik dalam bentuk kantor cabang maupun point of sales lainnya, itu counters, itu jaringan offline kita. Dan memang salah satu kekuatan kita adalah di jaringan offline.
Namun apa yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini, salah satu hal positifnya itu adalah menjadarkan kita bahwa uh, being active offline is not a long term plan gitu. Jadi mulai dari 2 tahun lalu kita mulai membangun sebuah ekosistem yang mensupport jaringan offline tersebut. Tadi kan ada yang bertanya ke Mas Eka bahwa indera perasa, indera pencoba gitu kan, gimana caranya untuk diakalin dengan metaverse. Menurut saya sih itu salah satu yang mungkin sampai kapanpun nggak akan bisa diganti kali ya, Mas Eka ya. Begitu juga dengan pelayanan kami di Mandala. Ada hal-hal yang memang kami nggak mau muluk-muluk lah, nggak akan mungkin bisa digantikan oleh digital human touch, human interaction. Tapi ada hal-hal yang seandainya kami tidak coba ganti atau tidak antisipasi dari sekarang, itu akan menjadi hal yang membuat brand kami akan ditinggal orang. So it's for Mandala it's about balancing kebutuhan tersebut. Nah, sekali lagi terima kasih banyak kesempatannya kepada Exabytes. Sebentar lagi rekan saya Sandi akan menjelaskan sebenarnya bagaimana sih sebagai brand yang sudah 24 tahun, ya hampir 25 tahun, Mandala akhirnya memutuskan untuk bermain di ranah digital tersebut, membangun sebuah ekosistem untuk melengkapi offering offline yang sudah sekian puluh tahun kami jalankan, dan kira-kira bagaimana inovasi dari kami tersebut bisa membantu para pelaku UMKM dan juga teman-teman lainnya. Tadi saya lihat anak-anak milenial, mahasiswa gitu ya, yang mungkin berpikir untuk melakukan sesuatu yang produktif. Nah, saya langsung saja serahkan kepada Sandi untuk menjelaskan lebih lengkap. Oke, thank you Diano. Sebelum selamat sore, terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada penyelenggara, teman-teman Exabytes, dan juga selamat bergabung, selamat datang buat para hadirin di event kali ini, SME Digital Fest. Di kesempatan kali ini saya dan Pak Diano mungkin ingin sharing sedikit mengenai Mandala Finance dan juga inovasi teknologi yang mungkin juga bisa menjadi solusi buat teman-teman para hadirin yang hadir atau bergabung secara online di kesempatan kali ini. Jadi di kesempatan kali ini kita mulai dengan perkenalan sedikit sebelum kita jump to inovasi teknologi apa sih yang sudah dihadirkan oleh Mandala Finance. Kami mungkin ingin membagi sedikit wajah-wajah konsumen-konsumen kami yang saya yakin kurang lebih sebagian besar juga mungkin mirip dengan teman-teman yang hadir di sini ataupun secara online bergabung. Jadi didominasi memang sebagian besar oleh pelaku-pelaku industri di usia produktif yang memiliki semangat untuk bertumbuh dengan kebutuhan finansialnya, baik untuk dari segi pekerjaan, dari segi lifestyle maupun kebutuhan keluarga, yang mana ternyata lumayan banyak ya, sebagian besar orang-orang di sini itu masih bisa dikatakan buta akses pelayanan finansial ternyata. Oleh karena itu kita sering sekali mendengar maraknya pinjol legal ya. Dikarenakan keterbatasan akses, keterbatasan opsi solusi untuk mereka-mereka yang memiliki kebutuhan finansial untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Untuk itulah kami hadir. Di sini memang Mandala Finance yang saat ini sudah berusia mau ke 25 tahun ya, 25 tahun dari awal pertama kali berdiri, menjadi komitmen kami juga memang untuk menghadirkan solusi finansial bagi seluruh konsumen-konsumen kami untuk bisa menjadi menjalani kehidupan mereka dengan versi terbaik yang mungkin dapat dicapai. Jadi kalau dilihat di slide saya ini, di gambar ini, kalau kita lihat pada saat kita mencari persona konsumen kami, saya sempat mendengar kok petani cakep banget di sini gitu ya. Kok cakep banget? Memang sebenarnya inilah petani atau konsumen yang ingin kita wujudkan. Konsumen seperti inilah, bukan berarti petani itu identik dengan yang harus yang mukanya capek gitu ya, tapi harusnya mukanya happy. Inilah menjadi salah satu misi yang
dipegang oleh Mandala Finance yang ingin kita hadirkan berikutnya. Oke, jadi sedikit tentang Mandala Finance sebelum saya jump to apa yang kita udah lakukan di 1 tahun terakhir dengan inovasi teknologi. Di 2020 sebelum kita benar-benar fokus all out di transformasi digital, kita memang dari 2020 kita memiliki 500 lebih outlets yang tadi disampaikan oleh Pak Diano. Ada yang cabang, memang kantor cabang, ada yang sifatnya point of sales. Didukung oleh sekitar 4.000 karyawan berpengalaman. Tetapi memang pada saat itu agak uniknya di semua segmen industri kita dihantam oleh pandemi. Sehingga memang ya saya yakin nggak seluruh sih, memang sebagian kecil ada yang justru malah meningkat. Tapi sebagian besar industri di Indonesia terdampak ya. Pada saat itu kami dengan pola kerja yang bisa dibilang mayoritas masih konvensional dengan segala keterbatasannya, dengan manual, semua masih menggunakan kertas. Kami tetap beroperasi pada saat itu secara offline dan at the end kami mencetak pencapaian di customer acquisition kita itu di sekitar 231.000 selama tahun 2020. Jadi memang tidak stop tapi terdampak. Jadi ada penurunan dibandingkan tahun 2019 sekitar 60% terrealisasi di 2020. Penurunannya cukup signifikan. Tapi ini yang justru dengan adanya pandemi di mana kami yang selama ini beroperasi secara offline akhirnya benar-benar merasakan dampaknya. Ini justru menjadi, kalau kita lihat, blessing in disguise ya. Jadi menjadi sebuah dorongan pemicu yang sangat keras untuk membuat Mandala Finance juga akhirnya mencari cara bagaimana caranya secepat mungkin, efektif mungkin menghasilkan solusi dengan mentransformasi secara digital. Maka dari itu akhirnya muncullah Mantis. Mantis itu adalah platform digital yang dibuat oleh kami, Mandala Finance. Apa sih itu Mantis? Oke, next. Jadi, Mantis itu bisa dikatakan apa ya? Kalau di Mandala Finance itu inovasi teknologi yang blend in dengan strategi bisnis. Jadi bukan hanya sebatas tools, tapi memang pada saat kita hadirkan pada waktu itu adalah menjadi sebuah inovasi yang kita rangkum sedemikian rupa juga untuk merubah proses bisnis yang dilakukan oleh Mandala Finance itu sendiri. Jadi ini adalah sebuah platform digital yang sifatnya multi-persona, bisa diakses oleh berbagai macam persona sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dilihat di yang sebelah kiri, agak kecil memang, cuma nanti saya akan jelaskan. Yang sebelah kiri yang layarnya putih, itu adalah aplikasi yang dinamakan Mantis. Ini dapat digunakan oleh calon konsumen kami untuk melakukan pengajuan, pembiayaan dengan berbagai macam portfolio produk yang saat ini sudah ditawarkan oleh Mandala Finance, atau juga untuk konsumen kami untuk memonitor pembayaran angsuran mereka ataupun untuk melakukan pembayaran secara langsung secara online di aplikasi tersebut. Nah, yang menariknya di aplikasi ini adalah yang tadi saya katakan multi-persona. Jadi kami juga memberikan akses buat konsumen-konsumen kami untuk sekaligus selain sebagai konsumen juga dapat bertindak sebagai mitra kami. Karena kami memang dengan semangat tumbuh bersama yang kami sangat pegang komitmennya untuk dijalankan, kami selalu membuka akses buat konsumen untuk juga ikut menjadi agen pemasar. Karena dari situ mereka bisa mendapatkan pendapatan extra income yang juga dapat digunakan untuk kebutuhan ataupun menambah modal usaha. Diikuti juga nggak hanya sebatas aplikasi seperti pada umumnya, kami juga di sini menghadirkan berbagai macam benefit ya buat pengguna aplikasi Mantis, baik itu oleh konsumen maupun oleh agen, berupa selain portfolio produk yang cukup beragam,
kami juga menghadirkan dynamic rates, jadi disesuaikan dengan segmen industri konsumen dan juga pola cycle usaha konsumen. Kemudian cross product, kami juga biasanya mengadakan program dan rewards berupa bisa jadi cashback atau rebates. Juga ada program-program yang kami hadirkan untuk para mitra kami, yaitu Dynamic Agents Product Programs. Dan juga ada special fitur untuk mensupport dan mengedukasi agen-agen yang bergabung dengan kami untuk bisa lebih produktif kembali. Itu yang ada di sebelah kiri. Nah, mungkin para hadirin juga penasaran ya, apa sih yang ada di sebelah kanan? Jadi, inovasi digital kami di Mandala Finance itu tidak berhenti sebatas pada apa yang digunakan oleh eksternal. Jadi kami mungkin agak terbalik dengan para perusahaan pada umumnya, biasanya mereka lebih fokus pada yuk tawarkan dulu apa yang ada ke eksternal, sedangkan kalau di kami justru banyak benahi di internalnya. Nah, ini yang juga mungkin menjadi salah satu keunggulan pembeda dibandingkan dengan perusahaan lainnya, perusahaan sejenis lainnya. Di internalnya sendiri kami juga mengimplementasikan transformasi digital ini. Jadi di aplikasi yang kanan kami sebut sebagai aplikasi Mantis Go, itu digunakan oleh tim operasional kami mulai dari sales, kredit, approval, collection, bahkan sampai ke operation. Digunakan secara digitally connected antara aplikasi yang di sebelah kiri dengan aplikasi yang di sebelah kanan. Sehingga dengan demikian inovasi ini banyak mengefisiensikan proses, memotong waktu kerja atau waktu proses sebuah aktivitas yang sampai bahkan bisa menghemat 6-10 kali lebih cepat prosesnya. Jadi ini juga yang menjadi keunggulan kenapa kami sangat mengencourage konsumen-konsumen kami untuk menikmati fasilitas ini ya. Oke. Di internalnya sendiri kami juga selain hanya mempersiapkan atau menyediakan sebuah aplikasi yang digunakan oleh tim internal operasional kami, itu juga didukung oleh kemampuan artificial intelligence dan big data ya pastinya, di mana itu semua diproses secara real time. Dan uniknya di Mandala Finance ini sendiri adalah karena kami itu benar-benar serius dalam mendevelop transformasi digital ini, sehingga even sampai artificial intelligence-nya pun ini build internally. Jadi everything di sini itu build internally oleh tim di internal kami. Jadi tidak melalui outsource atau tidak melalui vendor third party untuk solusinya. Kenapa? Karena memang kami lebih ingin supaya fleksibilitas pada saat kita menghadirkan sebuah solusi itu lebih cocok kepada ekosistem yang kami miliki. Oke, dan dengan strategi ini yang bisa kami share saat ini, which is dengan hadirnya teknologi inovasi teknologi Mantis, hasilnya juga terlihat ya di implementasi aplikasi Mantis ini sendiri. Kita berjalan di Q2 2021. Pada saat itu start dari bulan Maret, efektif rollout nasionalnya itu di Juni 2021. Dan hasilnya lumayan bisa terlihat cukup signifikan ya, meskipun di 2021 kita juga memang masih mengalami fase kedua pandemik ya pada saat itu. Tapi transformasi ini langsung terlihat hasilnya, di mana pada saat kami sudah implementasi dengan jumlah outlets yang masih sama, kami bisa bertumbuh dari 4.000 tim keluarga Mandala yang bergabung pada saat 2020, secara significantly kita grow sampai ke 50.000 karena kita mengenable akses konsumen yang bergabung menjadi agen-agen kami bertumbuh secara signifikan, yang akhirnya juga berkontribusi positif terhadap akuisisi konsumen kami, yang dimana di 2020 mencapai sekitar 200 ribuan, di 2021 almost double up ya. Kita close di angka 410.000 konsumen pada saat itu. Dengan coverage yang
di Mandala Finance ini kami mengcover almost all wilayah yang ada di Indonesia. Kami ada di Sumatera, di Pulau Jawa pastinya, di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Yang belum ada baru di Bali ya. Di Bali belum. Mungkin next. Oke. Nah, memang kembali lagi ternyata setelah kami dengan adanya transformasi digital ini, what is the important things yang kita pelajari? Akses itu memang sangat penting bagi seseorang, terutama bagi orang-orang yang kalau di segmen konsumen kita adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan pembiayaan ya, untuk bisa mendapatkan opsi solusi. Untuk itu ini juga terus menjadi komitmen kami untuk memperluas, memperbanyak juga representatif Mandala Finance melalui kehadiran kami baik secara online maupun offline melalui para mitra-mitra kami, sehingga akses tersebut menjadi mudah untuk ditemukan oleh konsumen. Di sisi lain, konsumen juga sudah sangat dipermudah dengan pengajuan aplikasi anytime anywhere melalui aplikasi Mantis, bisa di-download kapan saja, di mana saja, dan langsung diajukan. Proses juga lebih cepat karena karena semuanya sudah digitally connected. Kita even tinggal ngajuin dari rumah, diproses oleh tim operasional kami tanpa harus hadir ke kantor cabang, harus bertemu dengan sales representative. Dalam waktu yang relatif cukup cepat, hitungan jam, bisa-bisa sudah disetujui dan bahkan ada yang sifatnya pembiayaan itu terutama untuk yang multiguna ya, yang dimana kita bisa membiayai kebutuhan macam-macam mereka, itu bahkan kita yang langsung mengantarkan sendiri ya pembiayaannya. Jadi benar-benar konsumen kita itu sangat dimanjakan dengan stay at home saja juga sudah bisa. Oke. Nah, info berikutnya mungkin info terakhir yang juga sangat menarik di sini yang ingin kita bagikan adalah selain dari yang tadi teman-teman bisa mengakses layanan Mandala Finance melalui aplikasi Mantis. Ada juga penawaran yang tadi mungkin saya sebutkan sebelumnya, di mana seluruh konsumen kami biasanya kami tawarkan untuk menjadi agen, tidak hanya konsumen sebenarnya. Tidak dibatasi untuk harus menjadi konsumen Mandala Finance dulu untuk menjadi agen, tapi memang kesempatan ini kami buka untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk bergabung menjadi mitra pemasar Mandala Finance dengan hanya sangat mudah, dengan cukup mendownload aplikasi Mantis, melakukan pendaftaran yang mungkin nggak sampai 3 menit, sudah bisa langsung memasarkan. Apa sih yang dipasarkan? Bukan dalam konteks memasarkan produk sebenarnya, tapi lebih kepada hanya mereferensikan, mungkin ada kenalannya, teman-teman di sekitar yang membutuhkan pembiayaan, cukup direferensikan ke kami, dan dapatkan bermacam-macam benefit seperti insentif yang berkisar hingga 1 juta rupiah per konsumen. Satu konsumen 1 juta, jadi simple ya pengalinya. Jadi kalau untuk mendapatkan 5 juta ya cukup cari 5 konsumen, dalam 1 bulan udah bisa dapat tambahan extra income 5 juta. Ini tidak ada dikenakan biaya apapun ya, jadi benar-benar free tanpa modal, bisa langsung didaftarkan saat ini juga. Oke, lalu yang tadi prosesnya benar-benar hanya 3 menit, tidak ribet. Semua orang pada saat daftar sudah bisa langsung memasarkan. Selain dari mendaftarkan sendiri, kami juga karena sesuai dengan komitmen kami menyediakan lebih dari 3.000 tim leader buat juga melatih dan juga membagi informasi, tips-tips, sharing untuk teman-teman yang ingin menjadi mitra pemasar kami supaya bisa lebih produktif. Dan juga dikarenakan yang tadi ya digitally connected, processing time sebuah aplikasi yang diajukan kepada kami melalui aplikasi Mantis itu berkisar hitungan 1-2 jam secara rata-rata, yang mana sebelumnya membutuhkan waktu sampai 24 jam.
Bahkan ada yang sifatnya jet approval. Jadi pada saat diajuin nggak sampai 5 menit sudah bisa di ACC. Nah, benefit terakhir yang ini yang menarik lainnya adalah real time incentive ya. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu kelebihan utama yang belum dimiliki oleh perusahaan sejenis lainnya, di mana pada saat seorang calon konsumen yang di-refer oleh agen kami di ACC, artinya kami menyetujui pembiayaannya, pada saat yang sama juga insentif itu sudah bisa langsung masuk ke dalam rekeningnya agen yang mengajukan tadi. Jadi nggak perlu nunggu, biasanya lazimnya di pelaku lainnya membutuhkan waktu 1 hari, dan waktu 1 hari itu proses pengambilannya pun harus langsung datang ke kantor cabang terdekat untuk diambil. Jadi kita juga memikirkan hal tersebut, kita menghadirkan juga inovasi untuk supaya secara real time bisa langsung masuk ke rekening. Jadi ini benar-benar memberikan fokus kepada rekan-rekan mitra pemasar kami yang memang benar-benar sudah mengkerahkan fokusnya untuk memasarkan, bisa benar-benar 100% fokus ke situ tanpa harus memikirkan besok saya harus ke kantor cabang, mengantri, menunggu, kemudian mengambil uangnya baru kembali lagi ke proses pemasaran. Ini juga menjadi salah satu hal yang sangat diminati oleh agen-agen kami. Jadi inilah yang kami bawakan untuk menjadi sebagai salah satu solusi buat terutama para hadirin yang hadir di sini, pelaku UMKM yang mungkin ingin membutuhkan modal usaha, bisa langsung mengajukan melalui Mantis, atau ingin mendapatkan penghasilan tambahan, melihat dari mungkin di sekelilingnya banyak juga orang-orang yang membutuhkan modal, bisa diajukan ke kami melalui Mantis, dan teman-teman yang menjadi agen yang mengajukan tersebut bisa mendapatkan insentif atau pendapatan tambahan dari hal tersebut. Seringkali kita menemukan teman-teman, mungkin kenalan-kenalan atau bahkan keluarga di sekeliling kita yang kadang membutuhkan dana dan akhirnya dengan berat hati ingin meminjam ke kita. Dan seringkali juga tidak sedikit juga yang mungkin seorang teman yang meminjam dana ke kita, pada saat kita pinjamkan susah nih balikinnya, gitu ya. Pada saat kita tagih bisa ngilang, yang kedua malah bisa lebih galak gitu dibanding kita. Nah, untuk itu mungkin ini juga bisa menjadi salah satu solusi buat daripada kita jadi nggak enak hati gitu ya, merusak hubungan. Ajukan aja, bantu mereka juga untuk mengakses pembiayaan melalui aplikasi Mantis. Ajukan mereka supaya nanti kami tangani, dan di lain sisi teman-teman yang mengajukan tersebut juga mendapatkan extra income jika disetujui. So, mungkin itu akhir kata dari yang kita bisa sharing di kesempatan kali ini. Dan bagi teman-teman yang bergabung di dalam event ini, yuk ikut juga bergabung menjadi bagian dari Mandala. Cukup tinggal tadi download aplikasi Mantis, terutama apalagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi agen. Tidak dikenakan biaya, free, jadi benar-benar nggak ada ruginya lah ya untuk join. Oke, mungkin sekian dari kami, dan jika ada pertanyaan boleh dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Diano dan Pak Sandi. Boleh tepuk tangannya? Di sini ini antusiasmenya tinggi, apalagi yang di Zoom ini. Nah, ini antusiasme yang tinggi juga tercermin dari banyaknya pertanyaan. Tapi karena durasi, kita akan membacakan 2 pertanyaan ya Pak ya. 3, maaf. Nah, pertanyaannya pertama ini ada dari Warkim. Pertanyaannya adalah kategori atau core bisnis apa yang terbanyak dari nasabah Mandala? Saat ini memang mayoritas bisnis kami masih didominasi oleh kebutuhan konsumen di segmen roda 2, baik itu roda 2 motor baru maupun refinancing ya, untuk kebutuhan multigunanya.
Jadi memang biasanya multiguna yang bisa dimanfaatkan baik untuk modal usaha, untuk kebutuhan keluarga maupun lifestyle. Oke, mungkin ada tambahan, Pak? Ya, kalau secara profile customer seperti tadi yang Sandi liatin, kita itu kebanyakan memang dari petani, nelayan, kemudian juga para pelaku UMKM, makanya cocok banget lah gitu. Jadi secara offering produk, plafon yang kita tawarkan itu memang sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan buat yang pinjaman dalam jumlah yang besar. I see. Oke, nah ini semoga terjawab ya. Pertanyaan yang kedua ada dari Arif Adnan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang paling efektif untuk UMKM dengan digital literasi dan talent yang minimum untuk dapat melakukan transformasi digital? Wah, ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan nih Pak. Silahkan. Oke, nanti Sandi tambahin ya. Gini, kata-kata transformasi digital itu menurut saya itu kata-kata yang berat banget. Nggak usah buat UMKM ya, buat kita perusahaan besar aja dengerinnya agak gimana gitu. Jadi menurut saya sih jangan fokus ke istilahnya, tapi biarin aja semuanya mengalir secara natural. Karena zaman sekarang, ingat deh beberapa tahun lalu kita nggak pernah butuh handphone yang pakai kamera gitu kan. Terus atau mundur lagi nih buat angkatan 90-an atau 80-an, handphone zaman dulu baru bisa kirim SMS saja kayaknya udah canggih banget. Dan awal-awal fitur itu muncul, nggak semua orang bisa gitu. Tapi karena inovasinya muncul, mau nggak mau naturally everyone was adapting. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan inovasi-inovasi berikutnya. Jadi menurut saya transformasi digital itu jadiin aja sebagai bagian yang natural dari perkembangan teknologi yang sebenarnya you have to take credit ke diri kita, di drive oleh behavior kita sebenarnya, di drive oleh kebutuhan kita terhadap hal-hal yang lebih simple, hal-hal yang lebih cepat, dan hal tersebutlah dijadikan insight oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan transformasi here and there. So buat pelaku UMKM yang bisa saya sampaikan adalah nggak usah takut dengan istilahnya, ikuti aja secara natural. Ada banyak sekali providers atau pihak-pihak di luar sana, termasuk yang terlibat di acara ini yang bisa membantu. Kalau butuh pendanaan dan maunya simple lewat aplikasi, mungkin bisa merapat ke Mandala lewat Mantis. Kalau butuh logistik yang juga simple yang bisa diakses lewat aplikasi, ada juga sponsor logistik di sini. Mau bikin website yang agak canggih dikit, yang agak metaverse, tadi ada dari Mas Eka. Jadi nggak usah dipikirin gimana caranya melakukannya sendiri. Just adapt anything out there yang kira-kira bisa mengakomodir kebutuhan saat itu. Oke, silakan Pak Sadi, mungkin ada tambahan. Iya, setuju banget dengan Pak Diano. Yang mungkin menjadi poin di sini adalah bagaimana caranya. Sebenarnya caranya simpel, yaitu cukup dengan mencoba. Jadi jangan sampai kita dengan adanya, kita udah tahu lah ya bahwa digital itu sudah banyak mendominasi bahkan mereplace bisnis. Jadi keinginan kita untuk mencoba inilah yang memang mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan. Memang mungkin steppingnya nggak langsung 100% dicoba semuanya dialihkan 100% ke bisnis digital, tapi selalu dicoba dengan skala kecil dulu. Di mana skala kecil inilah yang selalu setelah dilakukan baru kita bisa mengerti bagaimana mengimprove-nya. Kalau belum dicoba, kita juga pasti buta gitu ya bagaimana cara mengimprove, meningkatkannya. Tapi dengan digital ini kita memang sudah banyak merasakan digital itu solve banyak hal yang belum bisa di-solve sebelumnya. Jadi untuk itu saya mungkin lebih banyak suggest-nya itu adalah mencoba, dan pada saat sebelum mencoba mungkin juga banyak explore, review, banyak membaca review masukan orang-orang ataupun berita-berita, karena kita juga nggak pengen teman-teman pelaku UMKM ini terjebak dengan mencoba memilih partner yang salah ya. Itu sih. Oke, jadi itu memang akan secara naturally akan kebiasaan-kebiasaan kita untuk menggunakan digital itu akan ada terbentuk dengan sendirinya dan dicoba aja. Kayak mama saya mulai coba-coba belanja online karena pandemi, akhirnya sekarang paket terus setiap minggu gitu. Jadi dulunya aduh gimana nih Kak caranya, sekarang sayur aja belinya online. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, tapi pertanyaannya ada banyak poinnya. Pertanyaan dari Ari Ramadan.
Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu yang terhormat. Saya Ari Ramadan, ingin menanyakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana caranya bagi UMKM saat ini menghadapi persaingan digital market yang sangat ketat? Yang kedua, adakah saran bagi UMKM yang minim pengetahuan untuk dapat memaksimalkan penggunaan digitalisasi usaha dengan mendapatkan profit yang baik? Ini tadi sudah ya. Nah, yang ketiga, apakah ada keistimewaan khusus yang harus diberikan kepada pelanggan saat menjalankan usaha saat offline dan online? Silahkan. Oke, untuk saya dulu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih menghadapi kompetisi di ya persaingan digital dengan market yang sangat ketat gitu ya. Yang pasti di sini biasanya dari kami juga pengalaman ya, sharing pengalaman, apa sih yang harus dihadapkan pada saat terjadi kompetisi yang ketat. Kompetisi itu bisa dihadapi dengan berbagai macam strategi. Yang paling mudah ya pricing gitu ya. Kalau kita memiliki layanan atau produk yang sama, ya pricing. Tapi itu obviously hal yang paling terakhir yang ingin dilakukan oleh para pelaku usaha pastinya. Karena kita tahu dengan main pricing udah pasti menggerus profit. Berikutnya sebenarnya adalah inovasi. Inovasi itu bisa dihadirkan dalam berbagai macam definisi ya. Bisa bentuknya sifatnya layanan, bisa sifatnya memang inovasi dari produk itu sendiri, bisa juga inovasi terhadap segmen konsumen yang disasar. Jadi memang bagaimana kita membungkus produk atau layanan kita sedemikian rupa, karena sampai kalau kita lihat perilaku konsumen dibanding dengan beberapa tahun, beberapa dekade sebelumnya dengan sekarang itu sudah sangat jauh berbeda. Konsumen sekarang sifatnya lebih ingin ditreat lebih personal. Itu yang menjadi kunci, juga menjadi kunci Mandala ya. Bagaimana kami menghadirkan solusi-solusi yang sifatnya personalized. That's why kami juga menghadirkan ada dynamic pricing, dynamic tenor, dynamic solution buat mereka. Jadi tidak harus melulu kita bermain dengan pricing, tapi juga bermain dengan inovasi-inovasi seperti itu. Kalau tadi Pak Sandi membahas dari sisi Mandala, saya mungkin mau ngebahas dari sisi lebih umum ya, bagaimana caranya bersaing di dunia digital. Jadi satu hal yang menarik dari digital space ini adalah it seems like everyone is playing on digital. Semua orang masuk ke digital, baik social media, digital ads, dan another channel di digital marketing. Tapi kalau dilihat lagi, opportunity-nya itu sebenarnya bisa dibilang infinite gitu ya, nggak ada batasnya. There is always something for everyone. Nah, mungkin kita bisa manfaatkan hal tersebut. Sebagai contoh, gini deh, TikTokers deh gitu ya. Kalau yang suka, saya akhir-akhir ini suka banget ngeliatin TikTok, dan biasa kalau udah mulai itu bisa 3 jam baru kelar gitu. Saking banyaknya yang bisa dilihat di situ. Nah, dari yang saya lihat, sebagai seorang pelaku UMKM, mungkin kita bisa menganalogikan para konten kreator TikTok terutama, anggap aja mereka sebenarnya pelaku UMKM. Apa sih yang bikin ada yang sukses jadi viral gitu ya, kemudian jadi TikTokers yang akhirnya bisa memonetize apapun, atau ada yang cuma 1-2 kali kontennya bagus habis itu ngilang. Nah, kita mungkin bisa belajar. Salah satu hal yang saya pelajarin adalah bagaimana satu adalah konsistensi dari kontennya mereka, kemudian cara mereka mempelajari apa yang baru, apa yang beda yang belum orang lain miliki. Jadi mungkin itu bisa dijadikan salah satu benchmark lah, translate it into apa yang biasa dilakukan oleh pemain UMKM sehari-hari. Jadi cari aja apa sih yang belum orang lakukan, kemudian fokus ke situ secara konsisten, effortnya terus menerus, dan yang the good thing about digital space, kita dengan gampang bisa memetakan exactly siapa orang yang pengen kita sasar dengan biaya yang sesuai dengan budget kita. Jadi performance marketing atau growth marketing it's very common. Tadi sempat dibahas juga bagaimana sempat di ajang seperti ini diajarkan cara mereka melakukan atau memasang Google Ads. Nanti juga ada sesi yang mengajarkan atau sharing tentang bagaimana membangun brand di digital. Jadi kuncinya adalah bagaimana menemukan
perbedaan yang tidak dimiliki oleh siapapun, kemudian konsisten dengan perbedaan tersebut dan pelajari pasarnya, nggak usah tergiur, oh di Indonesia ada sekian ratus juta pengguna Facebook. Well, pasti tidak semuanya akan menjadi market kita. Mungkin yang menjadi market kita cuma 10.000. So what? Fokus ke 10.000 tersebut, cari apa yang mereka butuhkan, kemudian build produk atau service atau offering sesuai dengan kebutuhan mereka, and then ikuti aja mereka terus kemana-mana di digital assets-nya mereka. Oke, baik. Nah, ini sepertinya sudah menjawab dari 3 poin tersebut ya, Pak Sandi dan Pak Diano. Nah, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmu-ilmunya. Jadi, tadi konsisten dan fokus adalah kunci ya. Nah, sekarang saya izin untuk mengundang Pak Indra untuk naik ke atas panggung untuk memberikan sertifikat kepada dua narasumber kita pada hari ini. Fotonya satu-satu ya, biar bisa di-upload di Instagram. Dua-duanya sama, Pak Indra. Lihat kamera, Pak Sandi. Oh belum, oh iya. Yang penting udah vaksin booster ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sandi. Selanjutnya Pak Diano. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Diano, terima kasih. Dan tadi kita sama-sama sudah mendengarkan pemaparan yang menarik tadi dari Pak Eka, mendengarkan pemaparan mengenai metaverse, lalu juga ini seru sekali ya tentang UMKM dan juga Mandala ini bisa sebagai salah satu solusi bagi para pelaku usaha UMKM. Nah, selanjutnya nggak kalah seru, kita akan sama-sama mendengarkan nyanyian. Ya, kita akan sama-sama dipersembahkan lagu oleh Aura Zakaha. Kepada Aura Zakaha, silakan naik ke atas panggung. Nah, setelah kita mendengarkan nyanyian dari Aura Zakaha, kita akan melakukan isoma terlebih dahulu dan kita akan kembali lagi bertemu pada pukul 18.20. Sampai jumpa. Cek. Oke. Melihatmu bahagia, satu hal yang terindah, anugerah cinta yang pernah ku punya. Kau buatku percaya ketulusan cinta, seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat
Thank you. Next song kita lebih ke ceria-ceria gitu sih. Kan tadi udah galau-galau, sekarang kita move on ke lebih have fun. Nyanyi bareng ya, karena ini kita lagu senang-senang. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juta. Kala cinta menggoda, tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada. Meski tanpa mengapa sabda Allah belum jua satukan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa Gali dan Ratna yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka, aku ingin cinta tebar pesona percik asmara. Wahai anganku, bantu aku meskipun hidung ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin-lilin kecil pun merayu pijak hatimu. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa Gali dan Ratna yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Harap yang sedih yang lain, cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa Gali dan Ratna yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka, cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, kau kehidupanku, meski kau tak tahu ada aku di
Stop! Daripada minjem duit di pinjol ilegal, ada solusi yang lebih oke. Manti, tinggal daftar, ajukan, dapat duit. Ini Bu, ada paket. Tetangga kita nih belanja online terus. Kok bisa ya? Heh, daripada ngegibah, mending jadi agen mantis. Tinggal daftar, ajukan, dapat duit deh. Itu yang tua ngalah sama yang muda. Yang muda ngalah sama yang tua. Ribet mulu. Daripada jadi beban keluarga, mending jadi agen mantis. Tinggal daftar, ajukan, dapat duit deh. Motion Radio 97.5 present Motion Cuan, cari untung bareng teman. Tips, trik, serta kisah seputar dunia bisnis dan finansial buat hidup kita lebih cuan. Motion Cuan, Bistro, Business Story, Sabi, saran bisnis, Saku, saran keuangan. Super Cuan, superhero pemberantas kesulitan finansial yang bakal bikin hidup kamu makin cuan. That's right. Motion Radio juga tersedia di aplikasi podcast favoritmu. Dengerin terus Motion Radio 97.5 Jakarta.